Milik desa tidak milik siapapun. Milik negara. Milik negara. Oh ya berarti umum Jadi kan? semua nanti pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan ini. Ya, karena bukan inventaris desa, bukan tanah wakaf. Lakan. Jadi ini adalah tanah yang kosong, tidak berstatus, bukan berstatus kuburan, termasuk masjid semuanya ini. Jadi mohon maaf kami atas nama kepala desa, saya tidak ada izin urusan ini karena sudah terbangunnya lama. Ya kalau lama iya, tapi kalau sampai mepet perbaruan ini, nah, pembaruannya ini yang bahaya. Karena Pak Kades sudah mengatakan ini tidak berizin. Bongkar dulu baru ketemu pihak-pihak. Nyon izin, nyon izin dia dapatkan nggih. Urusane bongkar mangke kula tekaken alat berat. Diketahui Bapak Kepala Desa ini diturunkan Izin Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trending Nesia, kalian dengar bahwa makam Habib yang berada di tanah umum itu bukan tanah pribadi, dan juga makam itu adalah makam palsu yang dikatakan sebagai kakek buyutnya dari Umar bin Hafidz. Tidak akan mungkin jika kuburan tersebut adalah kuburan dari kakeknya Umar bin Hafidz. Ini adalah makam palsu, dan ini adalah upaya untuk merampok sejarah bangsa Nusantara yang akan digantikan oleh sejarah bangsa mereka. Nanti lama-lama setelah 50 tahun kemudian makam itu akan dibuat kesejarahannya dengan sejarah palsu yang dibikin seolah-olah makam tersebut berjasa terhadap penyebaran Islam di Pasuruan. Hal trik semacam ini memang sudah jadi kebiasaan dari Habib Yaman, ingin merusak sejarah bangsa Nusantara dengan membangun makam-makam palsu. Dan jika para imigran Yaman marah, apa dasarnya? Itu adalah tanah umum, bukan tanah pribadi. Mengapa dibangun sedemikian rupa megah makam untuk ziarah orang-orang yang terkena doktrin dari kurafat para Habib Yaman bahwa itu adalah makam wali? Ini sungguh sangat membagongkan dan sangat mengedan-edankan, karena hal ini akan terus terjadi jika dibiarkan. Maka warga Pasuruan sudah benar, sudah tepat untuk membongkar makam itu. Dan jika para Habib imigran Yaman marah, harus dilawan. Kita pribumi jangan mau kalah. Jangan biarkan para imigran dari Yaman, keturunan palsu dari Nabi Muhammad, itu merajalela di tanah bumi pertiwi kita. Kita pribumi Nusantara pemilik hak atas tanah ini. Nusantara milik kita, bukan milik para Habib imigran Yaman. Kalau kita lihat di lapangan, ternyata Cungkup itu berdiri di tanah umum, bukan tanah pribadi. Jadi statusnya udah goyah dari awal. Itu sama aja kayak kita pasang tenda sate Madura di trotoar depan rumah tetangga, terus marah-marah waktu digusur. Ini penghinaan martabat umat sate. Dan yang lebih gokil, pembongkaran itu nggak dilakukan diam-diam. Bukan warga beringas tengah malam bawa obor, tapi dihadiri aparat desa, polisi, dan koramil. Lengkap benar. Kalau benar ini tindakan biadab, kira-kira polisi sama tentara bakal diam baik? Lah, wong biasanya parkir liar aja digusur, apalagi cungkup ilegal di tanah umum. Pamfletnya bilang, tindakan biadab, tidak beradab, tidak bisa ditolerir. Kalimatnya kayak naskah pidato di sidang PBB. Mencederai keluarga ahli waris. Padahal warisnya juga tahu itu tanah umum, bukan tanah hak milik. Lucunya, pamflet juga bilang, tindakan ini menodai nilai luhur bangsa, bahkan merusak kehormatan umat Islam. Padahal, kalau dipikir balik, justru cungkup ilegal di tanah umum itulah yang nyerobot hak umat. Kalau logikanya diputar begini, akhirnya pamflet ini malah kayak parodia Hembrut, mengatasnamakan mahasiswa, tapi logikanya jungkir balik kayak odol dipencet dari tengah. Makanya, gue curiga, ini yang konsep pamflet pasti nggak pernah lulus mata kuliah MKDU Filsafat. Kalaupun ikut kelas, paling pas dosen ngomong logika dasar, dia lagi sibuk fotokopi brosur. Nah, ini bagian paling pecah. Branding G30S PWI. Kalau dulu ada G30S PKI, tragedi nasional. Sekarang ada G30S PWI, cungkup roboh. Besok mungkin ada G30S PHK, perasaan hati kandas. Atau G30S PSK, pencinta sate kambing. Kalau ada orang bikin warung tenda di jalan umum tanpa izin terus digusur rame-rame bareng Pak RT, polisi, sama tentara, dia bikin pamflet, peristiwa G30S PKRT, penghinaan martobat umat pecel lele. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kesimpulannya, pamflet ini lebih cocok jadi parodi politik ketimbang pernyataan sikap. Karena faktanya, makam berdiri di tanah umum. Iya,
Dibongkar secara resmi dan terbuka. Iya. Dihadiri aparat lengkap sampai koramil. Iya. Tapi narasinya dipelintir jadi seolah-olah aksi PKI Reborn. Padahal yang terjadi lebih tepat disebut gotong royong 30 September, bukan gerakan 30 September gaya baru.